Sementara Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menilai konflik antara Iran dan Israel bisa menimbulkan perang dunia ketiga. Dan hal ini bergantung jika Israel masih memicu konflik dengan serangan-serangan lain. Balasan dari Iran terhadap Israel atas serangan Israel terhadap konsulatnya di Damaskus, Syria, ini bisa memunculkan perang dunia ketiga. Ini semua akan bergantung pada sikap Israel. Karena Israel mengatakan bahwa Israel akan melakukan balasan terhadap serangan yang dilakukan oleh Iran dalam waktu yang tepat. Permasalahannya adalah apakah memang ini akan direalisasikan oleh Israel? Karena kalau memang benar direalisasikan, maka bukannya tidak mungkin Iran akan melakukan serangan yang lebih besar sebagaimana dijanjikan terhadap Israel. Karena saat ini Iran mengatakan bahwa operasi serangan terhadap Israel sudah akan diakhiri. Nah, kalau Israel masih melakukan penyerangan, maka Iran akan melakukan serangan yang lebih besar, dan tentu Amerika Serikat tidak akan tinggal diam dalam membela atau melindungi Israel. Oleh karena itu, kalau nanti Amerika Serikat akan ikut dalam peperangan ini, bukannya tidak mungkin ada negara-negara yang akan berada di belakang Iran, khususnya mungkin Rusia ataupun Korea Utara. Dan ini menjadikan eskalasi perang menjadi besar dan kemudian mengarah ke perang dunia. Dan pemirsa, untuk membahas kondisi terkini di Iran usai menyerang Israel sudah bergabung bersama kami warga Indonesia yang menuntut ilmu di Tehran University of Medical Sciences di Iran, Laila Rahmah. Selamat sore waktu Indonesia, Mbak Laila. Selamat sore waktu Iran juga. Baik, Mbak Laila, bagaimana saat ini situasinya di sana? Kalau di Indonesia kan mendengar informasi Iran dengan Israel nih sepertinya mencekam sekali. Apakah tempat Mbak Laila ini tinggal berdekatan dengan tempat militer di Iran? Kalau saya pribadi di sini alhamdulillah teman-teman di Teheran, saya di sini tinggal di Teheran, khususnya tidak dekat dengan pangkalan militer, karena yang dekat itu biasanya di bagian Isfahan, di sana dekat dengan bagian militer. Untuk kami di sini tidak ada apa-apa, hanya ketika kemarin malam itu teman-teman ribut bahwa aduh bagaimana ini, Iran sudah menyerang Israel. Tetapi di Teheran sendiri tidak ada apa-apa, dan sekarang juga saya di kampus, di departemen, dan tidak ada hal-hal yang bagaimana sekali. Kami menjalankan kehidupan seperti biasa. Kalau dari Mbak Laila sendiri dengan teman-teman WNI di sana, sebetulnya apa yang paling genting, Mbak, dari eskalasi di Timur Tengah khususnya Iran yang meninggi ini? Kalau di sini kan sebenarnya kemarin hari ketika kami mendapatkan kabar bahwa Iran sudah menyerang, alhamdulillah dari KBRI sendiri sudah sangat sigap menyikapi hal tersebut. Jadi awalnya itu kami di sini tidak ada grup WNI satu Iran, itu tidak ada, karena memang ada beberapa WNI yaitu yang memang tidak terdaftar karena tidak lapor diri di KBRI. Kemudian langsung jam 6 pagi itu KBRI langsung membuat WNI Iran, grup WNI Iran. Kebetulan saya sendiri sekarang sedang menjadi presiden IP Iran, jadi saya mengumpulkan teman-teman dan warga-warga juga ke dalam grup tersebut. Dan kami diberikan imbauan oleh KBRI, juga oleh Kementerian Luar Negeri, bahwa sekarang Iran sudah masuk di siaga 2. Begitu. Jadi karena sudah masuk siaga 2, jadi kami sedang bersiap-siap mempersiapkan diri jikalau, namanya itu kan Israel ya, jikalau nanti Israel menyerang balik, jadi kami sudah siap gitu. Nah, kalau tadi disampaikan ini sudah siaga 2, kemudian juga sudah ada himbauan begitu kepada masyarakat, khususnya tadi Mbak Laila juga sebagai PIC, sebagai yang bertanggung jawab gitu ya, melakukan tindakan. Nah, antisipasinya kalau dari teman-teman WNI sendiri apa, Mbak? Jadi sebenarnya untuk antisipasi, kalau untuk sehari-hari kami tidak ada hal-hal yang signifikan, tetapi untuk siaga 2 ini
dari Kementerian Luar Negeri dan sudah ada juga dari KBRI mengeluarkan surat imbauan bahwa kami harus mempersiapkan run bag. Saya sendiri kemarin sudah membeli sleeping bag, sudah menyiapkan run bag yang isinya itu misalnya dokumen-dokumen penting itu harus ada di run bag, kemudian pakaian yang cukup, kemudian alat-alat mandi, matres kalau misalnya ada, obat-obatan pribadi, seperti itu, uang tunai juga harus ada kalau bisa misalnya ada dolar gitu. Kemudian kita juga diminta di siaga 2 ini untuk mempertimbangkan pulang ke Indonesia secara mandiri. Alhamdulillah kemarin tadi pagi jam 6 pagi itu sudah dibuka secara normal, Imam Khomeini International Airport itu sudah buka. Kemudian juga untuk beberapa WNI yang misalnya ke Iran untuk pergi misalnya tourism itu diwajibkan untuk lapor diri gitu agar terdata. Kemudian juga kita harus tetap tenang, stay put, dan menghindari penggunaan media sosial yang berlebihan, kemudian dan terus berkoordinasi dengan KBRI dan secara intens ngecek status yang ada di sosial media KBRI dan di grup WhatsApp WNI Iran, agar kemudian juga kita harus tetap update dengan berita tentunya, dan melihat apakah ada imbauan-imbauan dari pemerintah Iran. Dan juga kalau misalnya nanti ada apa-apa, itu KBRI juga sudah menyiapkan hotline. Alhamdulillah ketika saya menceritakan ini ke teman-teman internasional lainnya ngerasa, loh, negara kamu ternyata sayang sekali sama warga negara Indonesia. Sudah di-prepare sedemikian hingga. Embassy-embassy-nya yang lain tidak. Nah, ya? Dan Mbak Laila, berarti sementara ini tindakan konkret yang dilakukan oleh teman-teman WNI adalah mengamankan semua benda-benda penting ya, dokumen-dokumen penting, dan juga bersiap kalau sampai terjadi sesuatu. Namun nantinya akan mengungsi kemana, Mbak? Kan tadi kan dibilang tuh sudah menyiapkan matras, sudah menyiapkan sleeping bag dan lain sebagainya. Apakah dari pihak KBRI memang sudah menentukan akan ada tempat khusus nantinya untuk mengamankan teman-teman WNI kalau seandainya memang tidak memilih untuk kembali ke tanah air? Oh iya, alhamdulillah sudah ditentukan titiknya, tetapi untuk hal tersebut tidak boleh diberitahu. Masih belum karena katanya konfidensial ya? Tidak boleh diberitahu, tapi sudah disiapkan titiknya di mana. Oke, dan kalau dari Mbak Laila sendiri akan memutuskan untuk kembali ke tanah air nggak nih Mbak? Hingga situasi jauh lebih kondusif. Kalau saya sendiri alhamdulillah sekarang kan sebenarnya saya sudah selesai. Oke, baik, terima kasih Mbak Laila untuk informasinya. Sepertinya ada gangguan teknis, pemirsa. Itu tadi informasi yang disampaikan oleh salah satu perwakilan narasumber kami di Iran, bahwa situasi masih terpantau aman, kondusif, dan saat ini juga berbagai antisipasi dan juga persiapan sudah dilakukan sebagai bentuk siaga 2 yang terjadi di Iran.